Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya minta bareng-bareng baca Fatihah. Setelah itu baca asfa sekali saja yang sudah hafal, kalau yang belum nggak apa-apa. Ini ponakan lagi dikasih penghapus dosa yang banyak yang dihapusnya, sehingga kalau bahasa medisnya lagi berat, bahasa medis, seberat apapun penyakit, seberat itu pula, sebanyak itu pula pengampunan Allah sebenarnya itu. Ya cuma baca Fatihah, Nur Hikmah lagi di rumah sakit harapan kita. Biasa kalau dokter sih ya begitu, dokter namanya juga. Jadi bisa saja yang terbaik pasti dari Allah. Apa yang Allah tentukan, sebenarnya ketentuannya tidak ada, cuma manusianya begini. Dari seluruhnya udah ada ketentuannya. Ya karena menjalankan syariat kita baca Fatihah terus baca aswa satu kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bi ashfa'i min shifaika wa dawa'u bi dawaika wa anfa'u min balaikal karim. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Al-ghaniyul mani wallahu ghaniyyun hamid. Insyaallah bi barakati du'ai man ihtajaba bi jabarut an khalqihi wa qudratihi fala aina wala jidda wala nidda siwahu. Ya terserah bagaimana jatah, nggak akan lepas manusia dari jatah yang ketentuan Allah itu, cuma ceritanya saja. Jadi ya yang tukang ngitung ya biarin tukang ngitung, yang tukang gepokin ya terserah tukang gepokin, kan masing-masing profesinya. Jadi begitu ya. Penyembuhan Allah itu antik. Penyembuhan Allah itu bisa seperti yang dibayangkan manusia, yaitu sakitnya hilang, seger, jadi seger. Tapi ada penyembuhan Allah justru diselesaikan rasa sakit dengan cara dipisah roh dari jasadnya, itu penyembuhan. Cuman kan kita kagak nerima penyembuhan kayak begitu. Yang namanya ya itu. Cuman kalau bahasanya biasanya yang suka keluar itu di kita itu kalau orang udah tua, orang mati-mati. Asal datang Pak Haji doain ya biar gampang mati maksudnya. Kan gitu ya, gampang bahasanya. Iya kan udah tua. Kalau yang mudah-mudahan cepat sembuh. Sembuh itu pengertiannya jangan kemudian ini yang jadi masalah itu ketika kita doain saya dibacain Yasin segala macam biar sembuh. Kalau sembuh pengertian kita kan penyakitnya hilang jadi seger, pengertian kita. Yang disebut sembuh itu ya biar dilepas dari beban penyakit. Nah kalau udah sehat ya atau sudah waktunya habis di dunia ya itu sama sembuh dari penyakit maksudnya. Ya begitulah. Tapi kalau nggak begitu kan kita nggak ada ceritanya mendoakan orang. Ya makanya saya itu kalau ada orang minta air gini, nyembuhin, emang bisa nyembuhin. Tapi biar ya, pokoknya biar sembuh. Adapun sembuh itu bagaimana Allah itu yang menentukan sembuhnya seperti apa. Itu mah Allah yang menerjemahkan, bukan terjemahan kita. Ya, tapi kan kita biasa. Biar sembuh seperti sedia kala. Kalau sedia kalanya jelek kan jelek terus gitu. Kalau diterusin tuh, tapi ya nggak begitu. Sudah ya dalam keadaan semuanya biasa. Manusia mah tetap bingung kan.
Jadi kalau bahasanya dokter itu memang ya terserah keputusan keluarga mau dibawa pulang apa enggak, itu kan cara hitung-hitungan medis kan udah di bawah 50-50. Ya itu hitungan dokter, tapi biar saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu, maqalah yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, husnul tawaddudi al mahabbah, sebaik-baiknya cinta itu ilan nasi, kepada manusia. Cinta, sebaik-baiknya cinta kepada manusia itu nisful akli, adalah sebagian dari akal. Ketika orang itu ada rasa cinta kepada orang lain, ya, menghormati, menyayangi, itu nisful akli, sebagian dari akal. Kama ruya Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi an Jabir bin Abdillah, dan diriwayatkan hadis dari Ibnu Hibban dan Imam Tabarani wal Baihaqi dan an Jabir bin Abdillah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala madaratun nasi shadaqatun. Madarah itu apa sih? Kalau dalam ilmu tema bicara apa sih ya bahasa kitanya? Apa, interest gitu ya? Masih interest. Susah. Oh ini aja. Ai mulatafatun nasi, hubungan baik kepada orang lain, baik itu lembut, hubungan lemah lembut atau sopan santun kepada manusia, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dengan perbuatan, yuthabu 'alaiha, maka itu perilaku itu diberi pahala atau diganjar kebaikan kepada perbuatan tadi, thawabas shadaqati, seperti pahalanya sedekah. Ketika orang itu bergaul dengan orang lain, itu kata-katanya, perbuatannya yang menyejukkan orang lain, maka itu pahalanya seperti sedekah. Jadi orang nggak punya ya sedekah, jalannya kayak gitu, bisa jalannya sedekah itu. Wa kana min madarati sallallahu alaihi wasallam, adapun tema sering yang pembicaraannya dilakukan oleh Rasulullah dengan lemah lembut kepada orang lain, bahwa perilaku Rasulullah itu la yadummu ta'aman, tidak pernah Rasul mencaci makanan, sekalipun makanan beliau tidak suka. Jadi kalau ada makanan nggak suka Rasulullah, ya alhamdulillah saya sudah nggak makan ini, yang ini saja, atau saya sudah kenyang, bahasanya begitu. Jangan ini saya mah itu kagak doyan pisan, itu komplain tuh makanan itu. Ya abang-abang gak doyan jengkol, ya jangan nyempat jengkol. Ih, amit-amit makan jengkol. Yang gak doyan ya gak doyan, tapi jangan dicaci. Rasulullah itu nggak pernah mencaci makanan. La yadumu ta'ama wala yanharu khadiman, dan tidak pernah yanharu itu baratan haruma wa kullahu, jangan menyentak. Wala yanharu khadiman, Rasulullah tidak pernah menyentak atau mencaci khadiman, pembantu. Wala yadribu imra'atan, dan Rasul tidak pernah mukul istri. Saya yakin itu memang gak pernah, sekali-sekali gak pernah dulu. Ya jangan, kalau dulu mah rumahnya di uber-uber, mah sudah jadi ditabok. Rasulullah itu nggak pernah mencaci makanan, tidak pernah menyentak pembantu, wala yadribu imra'atan, dan tidak pernah memukul istri. Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajri dini aksul mudarana. Yang dimaksud mudaro itu artinya banyak bicara yang selalu menjadi trennya. Nah, itu mudaroh bisa, atau
isu yang lagi ngetren itu sama. Ya, di sini yang maksud mudaroh itu tarkut dunia, meninggalkan dunia li ajli dini karena arahnya agama. Jadi meninggalkan dunia maksudnya tidak terganggu dunia dalam rangka untuk menuju kepada akhirat untuk agama. Aksul mudahana sebaliknya adalah mudahana. Kalau mudaroh itu kebalikannya mudahana. Ya, kalau mudahana itu bicara apa yang menjadi pembicaranya itu adalah yang bertentangan dengan agama. Tapi kalau mudaroh bicaranya arahnya kepada pelajaran yang menuju agama dengan cara lemah lembut, itu mudaroh. Terjemahannya banyak banget, bahasa Arab susah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, wa husnus su'ali lil ulama'i nisful ilmi. Dan pertanyaan baik atau baik bertanya lil ulama'i kepada ulama itu adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu. Oh ya, kemarin malam Jumat sudah itu. Ya, ada orang bertanya terus yang lain juga belum paham, yang nanya itu kemudian dapat ilmunya banyak bayarannya karena orang lain yang mendapat pengertian juga. Itu loh namanya bertanya, tapi harus husnus su'al. Pertanyaannya yang punya etika, husnun, baik. Ya memang nggak paham, dia tanya. Ya nanyanya lil ulama, kepada ulama, ya sudah. Jangan nanya sama bukan ulama. Itu dia orang yang bertanya tadi kepada ulama, nisful ilmu, telah mendapatkan separuh dari ilmu. Kenapa? Li'annal ilma yahsulu bihi. Sebab ilmu itu bisa didapati, bisa diraih bihi dengan bertanya. Jadi ilmu itu memang banyak bertanya. Bertanya itu tidak harus bersuara, bertanya di dalam hati pun dalam pertanyaan juga sama. Ya misalnya kita ada soal, ada cerita, ada keterangan dari ulama, ya kok begitu ya. Tapi enggak ada. Masih apa begini maksudnya. Terus saja dia misalnya sendiri, terus dia baca lagi, nanti dijawab oleh ulama itu sendiri. Pasti dijawab itu. Jadi seorang ulama ditanya, dia ngaji dengan seorang ulama, dirinya bertanya, bagaimana begini. Terus dia nggak tanya kepada orang alim tadi, karena barangkali orang alim, kemudian jawaban itu sudah ada dalam dirinya timbul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu loh dasarnya. Laqad ja'akum min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu jadi pertanyaan itu bisa terjawab dari kedekatan jiwanya kepada Allah itu, ya dapat jawaban. Atau dari seorang alim itu sendiri bisa dan jawaban. Jadi orang bertanya masalah agama kepada ahlinya, dia akan meraih separuh daripada ilmu. Wa husnul tadabburi, dan sebaik-baiknya tadabbur itu apa sih? Tadabbur itu asal dari tadbir, itu mikir, padahal bukan. Maksudnya praktek ya. Ijra'ul umuri, mempraktekkan segala hal ala ilmil awaqibi, atas ilmu efek. Ilmu efek. Melakukan begini nanti efeknya begini loh. Itu namanya apa? Hah? Bukan. Melakukan ini, kalau saya melakukan ini nanti efeknya begini loh. Kalau saya jual telur 30.000, berarti saya nanti sehari ini mengumpulkan sekian. Nah itu namanya, itu efek itu. Apa bahasa kita? Susah ya dari bahasa. Iya, ijra'ul umuri, mempraktekkan segala hal apa saja ala ilmil awaqibi, didasari atas pengetahuan sebab akibat, gitulah. Adalah nisful ma'isyati, sudah meraih separuh kehidupan. Ma'isyah itu harta. Jadi orang melakukan sesuatu, ya apakah itu bisnis apa saja terserah.
sebelum dia melakukan sesuatu, tapi dia sudah mengkalkulasi akibatnya, efeknya itu bagaimana, sudah diperhitungkan. Orang semacam ini nanti akan diberikan keberhasilan dan kekayaan itu sudah separuh dia raih. Wa hiya muksabul insani alladhi ya'isu bisababihi, yaitu usaha seseorang yang alladhi bi'asin, yang ya'isu, yang dia itu bisa hidup bisa babi dengan sebab usaha tadi. Jadi yang disebut mahisha itu adalah maksabul insan, usaha manusia, alladhi ya'isu bisa babi, yang dengan hidup itu, dengan sebab itu dia hidup, itu namanya apa? Ma'isyah. Kalau Gus apa? Cak Nono ma'iyah ya. Ma'iyah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus diperhitungkan efeknya. Jadi melakukan sesuatu asal melakukan saja tanpa memikirkan sebab akibatnya, ini akan tercebur dalam kesulitan. Ya. Ini ngomong misalnya ada kerjaan, wah yang penting mah kita ajar terus bleh, nggak dipikir akibatnya. Ya, harus dipikir akibatnya. Ya kayak kayak tukang telur sama tukang ikan juga sama begitu. Ini perkembangan naik, BBM naik, waduh, ini harus diatur strategi. Sebelum ada kenaikan, saya harus bersikap seperti ini. Nah, itu namanya akibat itu sudah diperhitungkan. Jadi nggak ada ya tekor ya kemarin beli segini, jadinya begini, orang serobotan, nggak bagi dipikir panjang. Jadi sama akibat itu memang harus dikalkulasi. Nah, sama bertanya kepada seorang ulama juga harus benar caranya. Ini mah kadang-kadang enggak, coba tuh orang alim benar apa enggak, pinter itu gaya lama saya itu, jangan ditiru, jelek banget itu. Dulu saya begitu, ada ulama besar alim, saya datang, saya ukur alimnya seberapa, waduh jelek bener itu, kena batunya saya beberapa kali. Kalau jawara sih gampangan, kalau jawara pengen tahu ilmunya seberapa sih tingginya tuh jawara. Kita bertatap itu mah gampangan, giliran ulama. Nah, kita kecele sendiri. Ya berapa kali itu, kayak saya ngeliat orang tuh biasa, tapi orangnya kecil, romannya ya bahasa Inggrisnya culun, tapi begitu menjelaskan agama, masya Allah, kita sudah berprasangkanya kayak gitu, padahal itu seorang ulama. Wal maqaratur rabi'atu an Utsman radhiyallahu anhu. Makalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Man tarakat dunya bi an aqalla syab'a wal aqla wa abghadu sana'a minan nas ahabbahu Allah ta'ala. Barang siapa yang tarakat dunia, meninggalkan dunia, jangan disalah artiin meninggalkan dunia loh. Maksudnya dunia itu nggak pernah nempel di hati. Caranya dinempel di hati biar aqalla syab'a, dengan menyedikitkan kenyang, wa abghadu sana, dan tidak suka dipuji oleh orang. Nah, orang yang meninggalkan dunia semacam ini, ahabbahu ta'ala, maka Allah akan mencintainya. Kenapa? Li'annahu tarkar riya wa tafakhuri, karena orang itu sudah tidak ada pamer dan tidak ada kesombongan, sekalipun dia itu punya dunia, karena dunia itu adalah sebagai alat untuk menuju ke akhirat. Jadi alat, bukan jadi kebanggaan. Ini yang ngomong Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kekayaan sampai sekarang kan kekayaannya. Sayyidina Utsman itu kekayaannya triliunan sekarang. Semua hotel berbintang 5 di daerah Makkah Madinah itu adalah milik Sayyidina Utsman. Namanya ya macam-macam hotelnya. Tapi itu adalah sahamnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sampai sekarang. Ngomongnya barang siapa yang tidak peduli dengan dunia, barang siapa yang tidak terganggu dengan dunia, maka Allah akan mencintainya. Meninggalkan dunia itu misalnya tidak makan kenyang-kenyang, kita makan udah kenyang ya. Wa abghadu sana, dan dia tidak suka dipuji-puji.
oleh orang lain aja nggak suka. Nah itu orang yang akan dicintai Allah itu begitu, karena dia tidak sombong dan tidak pamer. Wa man taraka duruba habbahul malaikatu. Kata Sayyidina Utsman, wa man taraka dunuba, barang siapa yang meninggalkan dunub, dosa, orang menghindar dari perbuatan dosa, ahabbahul malaikatu, maka dia dicintai oleh para malaikat. Iya, malaikat juga tuh, apalagi Raqib Atid. Ya, kalau orang dosa mulu kan pegel nulisin baik. Nyatatnya itu loh, bikin berat malaikat. Li'annahu la yatabil katabata alladziina yaktubuna sayyi'at. Jadi mereka itu para malaikat tidak rasa capek, enggak kecapean menulis itu perbuatan-perbuatan jelek. Jadi malaikat nakir ya, munkar kebaikan ya, nakir Raqib Atid. Malaikat Raqib mah enjoy aja nyatetin barang yang baik. Giliran Atid capek banget. Berat kan, soalnya ada persyaratan kan. Begitu mau dicatat ke perbuatan buruk sama malaikat Atid, kata malaikat Raqib, entong dicatat dulu, tungguin dulu sampai 24 jam kali bentar dia bertaubat. Kalau bertaubat nggak gua hapus ya. Nah, kalau malaikat Raqib begitu perbuatan baik langsung main catat baik, nggak kompromi sama malaikat Atid. Raqib langsung. Tapi begitu ada perbuatan keliru, ditahan dulu, jangan dulu, tungguin. Siapa tahu entar dia bertaubat. Ambil begitu, tiap hari beceng-cengan bae Raqib Atid gitu. Ya. Itu Sayyidina Utsman yang ngomong begitu. Wa man taraka dunuba, maka malaikat akan mencintainya. Wa man hasama tam'a 'alil muslimina, barang siapa yang memutus keinginan anil muslimina, dari orang-orang muslim, enggak kepengen pisah kepada orang muslim, maksudnya aikid ata anhum, jadi memutus dari rasa rasa. Jadi toma itu asalnya dari toma itu dari masalah dunia, tamak gitu. Orang memutus rasa tamak kepada orang muslim loh ini. Bukan kepada orang kafir. Jadi karena orang itu dipandang oleh dia itu punya, barangkali begitu ya. Kemudian dia pengen banget gaul sama dia, pengen banget akrab, pengen banget sehari-hari ketemu terus. Kenapa? Ada udang di balik bahwa karena nanti gampang kalau kenal orang begitu, jadinya enak, gampang minjem bisa, makan telur satu yang nggak diomelin, umpamanya kayak begitu. Nah itu bahasa kayak semacam itu namanya tamak. Nah kalau yang orang yang waman hasamat tom'a mina anil muslimina, bahwanya kepada orang muslim dia aikoto awu anhum, memutus untuk hal-hal yang membuat dia itu tamak, ahabbahul muslimuna, maka dia akan dicintai orang Islam. Li'annahu la yaqdiru qulubuhu, karena orang yang semacam itu hatinya enggak cedrik. Jadi kalau bergaul cuma karena itu karena itu, bukannya karena ilmu, itu cekrik bahasanya. Dan dia orang semacam itu kalau terhindar dari hal-hal semacam itu, kata Sayyidina Utsman, maka dia akan dicintai oleh orang-orang muslim. Udah. Itu Sayyidina Utsman yang ngomong kayak gitu. Ya kayak siapa? Nabi Sulaiman begitu, al-miskin jalisul miskin. Orang miskin juga ya bergaul yang orang miskin. Sayyidina Utsman ngomong begitu. Yang ngomong Sayyidina Utsman, ya dipercayalah. Jadi jangan kebangetan sama dunia. Ini mau makan kalau nggak sampai leher nggak berhenti. Kayak begitu modelnya, tamak terhadap dunia itu malah justru menjadi memperberat malaikat. Kasihan malaikatnya nyatetin keburukan. Sudah.
Nah ini sebaliknya, Imam Nawawi pinter bener. Iya maksudnya nyusunnya itu loh. Wal maqalatul khamisah an Aliin radhiyallahu anhu. Kalau tadi Sayyidina Utsman orang yang kaya raya sampai sekarang kayanya. Makalah yang kelima an Aliin radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini adalah salah satu di antara sahabat yang gak punya apa-apa pisan. Miskin kalau bahasa kitanya. Sebab dalam satu riwayat bajunya Sayyidina Ali tambalannya sampai 60. Enggak kayak ente. Kalau ente baju pun lebih banyak. 60 baju. Kalau Sayyidina Ali bajunya tambalannya 60. Apa kata beliau? Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Ya Sayyidina Ali begitu. Mengukur kenikmatan bukannya benda. Bukan benda dunia. Bahwa di antara kenikmatan dunia itu adalah sesungguhnya min na'imid dunya, di antara atau dari macam kenikmatan dunia atau di antara kenikmatan dunia itu cukup bagimu al-islamu nikmatan. Islamlah sebagai nikmat. Enggak ada lagi kenikmatan di dunia yaitu Islam itu. Cukup bagimu Islam itu sebagai kenikmatan yang paling tinggi. Fa'in a'zama ni'amillah lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi. Sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba adalah ikhraju lahu minal adami ilal wujudi. Dikeluarkannya dia dari tidak ada menjadi ada. Dulunya kita enggak ada jadi ada. Itu adalah kenikmatan dari Allah. Wa ikhrajuhu min dzulumatil kufri ila nuril islami, dan dikeluarkannya seseorang oleh Allah dari gelapnya kekafiran, dikeluarkan menuju ke cahaya Islam. Itu kenikmatan dari Allah ya begitu. Artinya kita diberi jadi orang Islam itu perlu disyukuri. Nah, jadi kenikmatan yang paling besar kata Sayyidina Ali ya Islam itu. Yakfikal Islamu nikmatan. Cukup kenikmatan menjadi Islam itulah buat kamu. Itu yang pertama. Wa inna minasyagli yakfika ta'atu syagla. Dan bahwasanya minasyagli dari kesibukan. Jadi segala macam kesibukan apa saja yakfika ta'atu syagla. Cukup bagimu sibuk bertaat, taat saja. Jadi di antara bermacam kesibukan yang paling diutamakan adalah sibuk taat kepada Allah. Sudah. Itu sibuk yang benar-benar sibuk itu adalah taat. Ya kalau yang lainnya santai-santai aja. Jadi kalau kita tunduk patuh kepada Allah itu memang sibuk benar. Ya kenapa nggak sibuk? Apa kebanyakan lupa ya? Lagi jalan ya lupa ingat sama Allah. Kan sibuk itu jadinya. Ya lagi diem aja. Ini mikirin apa-apa, iya harusnya nggak begini. Jadi memang kesibukan dalam ibadah itu taat itu memang harus setiap saat. Ya di bahasanya itu apa di dalam Al-Qur'an? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabb kamu, kepada Allah itu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang ibadah kamu itu dalam keadaan yakin yang kuat. Jadi apa saja, padahal kita nggak lepas dari ibadah kan. Manusia itu loh sebenarnya nggak lepas dari ibadah. Duduk, berdiri, jalan, tidur, makan, minum, itu semuanya adalah rangkaian ibadah. Dan itu harus pakai keyakinan. Jadi makan kita harus yakin. Bagaimana makan itu harus yakin? Bukan ibunya terus tertelan, bukan. Yang dimaksud bukan ketika kita makan kita harus yakin bahwa itu adalah rezeki dari Allah, itu bisa ciplak, bisa nelen dari sono gitu. Itu iya, makannya yakin namanya. Kalau kita makan pedas enak bener pecak misalnya begitu, itu udah nggak ada keyakinan di situ. Adanya cuma kenikmatan duniawi, keyakinannya tidak ada. Makanya diberitakan di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka, menyembahlah kamu kepada Rabb kamu, kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya keyakinan, sampai batas yakin.
Kalau belum sampai yakin berarti ibadahnya masih kurang. Wa inna minasyarri yakfika ta'atu syahlan. Wa inna minal ibrati, dan bahwasanya di antara nasihat itu semuanya nasihat itu yakfika untuk ibratan, cukup kematian itu merupakan nasihat. Udah nggak ada lagi nasihat yang paling cesplong mati. Biar katanya kayak Gatot Kaca juga, biar katanya numpuk segunung berapa gunung numpuknya, kalau ingat mati ya ketinggi tinggal itu. Jadi cukup kamu itu ya, nasihat itu diambil dari mati. Fa innal mauta akbarul mawa'idil nasi, karena kematian itu adalah nasihat yang besar, dan adalah semua nasihat bagi manusia. Jadi seluruh macam nasihat ya adanya bagi manusia itu ya mati. Ya misalnya lagi nasihat, ya Allah hari ini punya beras cuma setengah liter, ada teri cuma 3 biji, nggak usah sibuk gitu. Ntar dia mati, kalau nggak makan ya udah mati. Nggak punya duit berarti habis rezeki kamu, begitu udah. Ya kalau mikir begitu mah udah beres semua itu ya, kelar. Tapi kemudian dari An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau itu berpikir dari ketelitian. Kam min mustajrijin ma'khudun qalilan bin nikmati bi iktariha alaihi. Betapa banyak orang yang telaten. Mustajrij itu mengambil sesuatu yang sedikit-sedikit itu dikumpulkan. Bin nikmati dalam kenikmatan, alaihi dia mendapatkan kenikmatan atas mustadrij tadi, ketelatenannya. Ya kayak kita kan usaha, aduh memulai usaha rasanya begak banget hari ini, bahwa awal mau usaha cuma untungnya goceng lah. Bagi orang yang mustadrij, gocengnya alhamdulillah terus dia lakonin, tapi lama-lama itu akan menjadi terkumpul. Karena ya begitu, karena udah ekspektasinya, udah pikirannya entar kudu berhasil kalau udah dagang anu orang kebanyakan dagangnya, jadi kebangetan melambung, akhirnya tidak sesuai dengan bayangan dia, putus asa. Tapi kalau mustadrij bin nikmah pasti dia akan mendapatkan banyak. Wa kam min maftunin amtahinin bil bala'i bitsana'i. Betapa banyak orang yang mendapatkan fitnah, dapat ujian, dapat bencana itu di awal dengan sebab bitsana'i, dengan ujian alaihi kepadanya. Jadi kalau ada orang memuji ente harus waspada. Kalau kebanyakan dipuji bahaya. Bahayanya itu tadi karena dipuji orang, iya kalau mending hidung doang yang jadi empot-empotan, kalau goolnya kan parah, merasa bangga dipuji. Jadi pujian itu sebenarnya itu tadi membuat orang itu tergelincir. Ya bahasanya juga kan udah pas itu. Wah dia mah pengen dihormatin baik, oh gitu. Akhirnya bahasanya orang itu mah gila hormat, kan gila. Kalau orang gila hormat berarti orang gila kan? Ya nggak usah diikuti gitu. Jadi betapa banyak orang mendapatkan bencana, banyak fitnah itu bisa naik dengan pujian. Wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Betapa banyak orang yang tertipu, hatinya itu tenang dengan ada dalam dunia dan dia lupa dengan akhirat. Itu tertipunya dengan apa? Bisatri, dengan tutup apa? Tutup yang ditutupi oleh Allah. Jadi banyak orang tertipu karena ditutupi oleh Allah. Umpama dibuka rahasianya orang tersebut, ya kita aja sendiri dah. Umpama lembaran-lembaran kita masing-masing hidup dikebetin dari awal, malu itu. Sebab itu, kenapa? Karena Allah nutupi, sehingga aibnya itu tidak diperlihatkan oleh Allah.
Kalau tidak diperlihatkan oleh Allah berarti tidak diperlihatkan oleh orang kepada orang lain. Sementara kita sebenarnya makan tahu karena perjalanan hidup kita ya kita yang melalui. Sudah kita lalui. Coba umpama kejelekan itu dibuka oleh Allah, wah betapa memalukannya. Jadi orang itu bisa tertipu karena enggak pernah ada yang tahu aibnya. Padahal tidak diketahui oleh orang lain itu karena ditutupi oleh Allah. Nah orang semacam ini dia tertipu. Makanya karena bahasa psikologi itu gampang. Orang kalau ngomongnya banyak banget misalnya, itu udah ketahuan itu apa kekurangannya banyak. Orang diem aja, ya ada dua itu. Diam nggak ngerti sama sekali atau dia memang punya ilmu, ya itu ada dua itu. Wal maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh, an Dawud dan Nabi alaihissalam, dari Nabi Daud alaihissalam. Qala auha uhiya fi zaburi, atau auha memberi wahyu Allah fi zaburi, atau uhiya diberi wahyu Nabi Daud fi zaburi, di dalam kitab Zabur, ya, maksudnya dicatat. Kitab Zabur ini isinya itu nasihat-nasihat dan mau'izah. Wa huwa kitabun unzila alaihi, yaitu Zabur itu di kitab adalah sebuah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Apa isi di antara isinya, kata Nabi Daud, hakun alal aqili alla yashtagila illa bitalatin. Kewajiban bagi orang yang berakal, alla yashtagila, jangan sampai disibukkan, illa bitalatin, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, tazawwadu lima'adin, cari bekal untuk akhirat, biada'il a'malis sholihat, dengan melaksanakan amal soleh. Itu satu. Jadi kita nggak perlu nyari kitab Zabur, kelamaan udah nggak nemu, udah diajarin sekarang. Di dalam Zabur dikatakan tazawwadu lima'adin, dan carilah bekal untuk akhirat. Wa mu'natun lima'ashin, dan biaya untuk hidup. Maksudnya qiyamun bi amri kifayati, memiliki hal yang untuk kebutuhan hidupnya, untuk menjaga kehidupannya. Wa fi ibaratin wa marrammatun lima'ashin ai islahi, jadi butuhnya untuk hidup itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan saja. Ya terserah caranya kemaslahatan ente. Ya misalnya dikasih uang banyak oleh Allah, ya udah beli apa? Misalnya beli pesawat jet, ya nggak apa-apa beli pesawat jet. Berlebihan enggak, saya mau ke Mekah biar ibadah sampai surga gampang, ya kan bisa begitu, tidak berlebihan lagi. Karena itu adalah 5 adin untuk 5 asin yang bermanfaat. Yang kedua, tadi ya, wa munatun 5 asin, ya. Wa talabu ladzatin bihalalin, dan mencari kenikmatan itu bihalalin, dengan barang yang halal. Fa inna kasbal halali wajib, karena usaha barang yang halal itu wajib. Jadi sudah itu, mencari kenikmatan itu, mencari kesenangan itu bihalalin, dengan yang halal. Udah kuncinya 3 di dalam kitab Zabur. Yang pertama adalah cari persiapan untuk akhirat, gunakan hidup harta itu, biaya hidup itu ala kadarnya saja, dalam rangka untuk kebaikan, untuk amal soleh. Yang ketiga, wa talabu ladzatin bihalalin, mencari kenikmatan atau rezeki bihalalin, dengan halal. Karena mencari barang yang halal itu adalah hukumnya wajib. Nah, kalau yang haram ya haram. Jadi kalau mencari barang haram berarti jadi haram, mencari barang halal itu hukumnya wajib. Jadi ketika orang mencari barang halal terus nggak berhasil, tapi dia sudah mendapat pahala melaksanakan kewajiban.
Misalnya lo kita usaha ini buat anak bini, usaha ke sono jalan bisnis apa, terus nggak berhasil tapi udah dapat pahala, usahanya itu udah dapat nilai positif di sisi Allah. Jadi di sini kasbul halal, usaha halal, udah pokoknya usaha halal saja itu wajib. Berhasilnya dari usaha itu urusan lain, usahanya saja itu wajib yang halal itu. Jangan diterjemahkan lain. Wal maqalatu tsaminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala makalah yang ke-8 dari Abi Hurairah. Abi itu bapak, Hurairah kucing kecil. Kenapa disebut nama kucing kecil? Karena Abu Hurairah ini adalah senang miara kucing. Padahal namanya itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, bukan Sakhr, Sakhr. Tapi dikenalnya karena Rasulullah panggil Abu Hurairah, sehingga menjadi julukannya Abu Hurairah karena sayang suka sama kucing. Kalau di kita mah kucing nggak kelihatan kan, banyak punan, banyak orang berlaku di sono. Di padang pasir ada kucing kelihatan. Jadi dirawat oleh Abu Hurairah, padahal beliau itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, beliau ini adalah termasuk salah satu sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hari-harinya Abdurrahman bin Sakhr ini selalu melayani Rasulullah, melayaninya tapi dengan secara diam-diam. Jadi misalnya begini, salah satu contohnya, misalnya Rasulullah dari sholat dari masjid pulang, terus masuk ke dalam rumah, sendalnya itu dibalikan ke arah luar. Sebelum Rasulullah bangun sudah disiapkan air untuk mandi, sudah disiapkan dulu. Jadi semua apa saja. Dan ketika Rasulullah berangkat ke masjid itu tidak mengganggu perjalanan Nabi. Jalan dulu Rasulullah ke arah masjid, kira-kira berapa puluh meter beliau baru mengikuti. Kalau kita masuk anak sengaja selfie depan samping presiden, dia selfie. Dulu itu ya begitu hormatnya, begitu takzimnya kepada Rasulullah, para sahabat itu ya gak berani untuk berdekatan itu kecuali dipanggil oleh Rasulullah baru mendekat. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran kalian, kalau ke rumah Rasulullah itu jangan suka ke rumah Rasulullah lama-lama, ya seperlunya saja, dan lihat situasi Rasulullah sedang santai atau tidak. Kalau kalian masuk ke rumah Rasulullah itu jangan bahasa Inggrisnya danges, tahu danges? Apa baik dilihatin itu loh, begitu rumahnya masuk, apa baik dilihatin, terus kalau diberi makan itu kamu dan hal baru ada. Kalau kebetulan ditawari makan oleh Rasulullah kan barokah, itu ya senang mestinya. Nah tapi etikanya ketika makan, biasanya kan para sahabat Pak Rasulullah kalau makan kan bareng begitu. Kalau kita mah hidangan kayak prasmanan gitu ya, bukan prasmanan, ditaruh gitu loh. Iya, makan bareng kayak kita gitu, makan bareng karena lauknya. Itu diajarkan oleh Allah. Ketika kamu makan di rumah Rasulullah, mata kamu jangan jelalatan. Maksudnya jelalatan, wah ada benang presto, ini teri goreng, jengkol. Jadi mau ngambil matanya udah jelalatan ke sono kemari, ngeliat mana nih sasaran tembak. itu nggak sopan di rumah Rasulullah. Terus sampai dipandu oleh Allah itu. Ketika kamu sudah selesai di rumah makan, kamu jangan nyantai di sono. Kita ngerokok dulu, ngopi dulu. Di rumah Rasulullah jangan, itu akan menyakiti Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bisa saja mau ngobrol sama istrinya atau sama cucunya,
atau Rasulullah mau istirahat, kamu jangan leha-leha di situ. Ketika selesai makan segera pamit, sebab itu nanti mengganggu. Nah, makanya itu dulu para santri zaman dulu itu dengan kiai begitu. Kalau sudah dipanggil, udah ngadep, sudah selesai, keluar. Kalau dulu etikanya begitu, mau menghadap kiai aja ngesot. Lah kalau kita mengesot bener besut ya. Itu karena udah biasa, karena tahu cara ngesotnya, pantatnya kagak nempel ke tanah, tapi caranya itu Allah itu sampai memberikan jalan kayak gitu loh. Artinya memberikan aturan, jangan sampai mengganggu Rasulullah. Nah, Abu Hurairah ini dikenal oleh para sahabat adalah termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, tapi dekatnya itu seperti itu, enggak langsung kemudian kayak sekarang modelnya. Ya, begitu. Jadi semua apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah itu disiapkan tanpa sepengetahuan Rasulullah. Jadi tidak ingin diketahui oleh Rasulullah, pokoknya ngalir begitu saja. Begitu juga di masjid ya sama. Ya, terus apa yang menjadi kebutuhan. Terus sebelum, karena Rasulullah itu kan kalau bahasa kitanya istiqomah. Jadi kalau mau ke masjid atau balik ke rumah itu timingnya udah biasa gitu. Itu para sahabat itu selalu sweeping, khususnya Abu Hurairah. Jalan yang akan dilewati Rasulullah dari rumah ke masjid di sweeping, jangan sampai ada kerikil yang menyakiti kakinya Rasulullah. Barangkali ada daun, ada duri, dia apa namanya? Masa sweeping orang ya? Ya pokoknya begitu dah. Jalanannya disterilin dulu, jangan sampai membahayakan Rasulullah. Sampai begitu para sahabat. Dan itu tanpa sepengetahuan Rasulullah. Jadi ada model sahabat kayak begitu. Tapi ada model sahabat macam-macam, sahabat itu modelnya. Ada yang cinta banget sama Rasulullah, sehari nggak ketemu Rasulullah itu sakit bener hati, apanya kepalanya, pening saya ya Rasul, sehari saja saya nggak ketemu dengan engkau ya Rasulullah, saya itu susah. Badan saya pada sakit, badan menggigil karena belum bertemu. Tapi kok anehnya gawean itu mabok mulut itu orang. Siapa namanya? Nuaimah itu. Nuaimah itu sampai bilang nggak ketemu sama Rasulullah seharian itu, waduh pusing nih. Sama seperti saya kalau nggak minum seharian, kalau nggak mabok puyang. Oh, jadi ada orang yang kecanduan minum kalau nggak mabok puyang, ada berarti itu ya. Tapi dulu mah Nuaiman loh, Nuaiman mah jadi sahabat. Itu kalau lihat begitu kan secara pikir nggak bisa itu kita mengukur hukum itu, bubar hukum pikir. Juga mabuk tapi dicintai oleh Rasulullah karena dia cinta benar kepada Rasulullah. Apa ada orang cinta sama bini, kalau nggak ketemu bini seharian pada puyeng buah, ada nggak di laki kayak gitu? Kagak ada itu. Kalau Nuaiman itu bener-bener kayak apa kalau nggak ketemu Rasulullah bahasa mabuknya itu sakau, susah, udah uring-uringan. Jadi selalu ngintip, makanya Nuaiman itu nggak lepas dari masjid sekalipun dalam mabuknya. Karena apa? Karena itu menunggu Rasulullah itu. Kalau sampai satu hari nggak ketemu, itu badannya sakit semua, meriang. Nggak ada laki zaman sekarang kayak gitu, nggak ketemu bininya sehari meriang, lebay. Nggak ada. Ya itu masya Allah. Jadi para sahabat cinta kepada Rasulullah kayak gitu, ya nggak ada apa-apanya. Kita ini loh, ya alhamdulillahnya kita baca maulid segala macam ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Umatku yang terbaik itu adalah mencintaiku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku sama sekali. Itu adalah umatku yang istimewa. An Abi radhiyallahu anhu annahu qala salatun munjiyatun wa salatun muhlikatun wa qala bisawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafi'a wa warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
اللهم ارحم أمة محمد عامة وإلى المرسلين وإلى الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, sudah acara kita pada malam hari ini. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tu'asir alaina Rabbi